Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Yusuf Kusuma dengan NIM 2261004. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Aziz Rohman dengan NIM 2261020. Selanjutnya ada Rizky Mudzakirin dengan NIM 2261049. Yang terakhir ada Ega Frananda Herlambang dengan NIM 2261182. Yang pertama, laporan evaluasi kerjasama tim. Laporan ini disusun untuk mengevaluasi kerjasama tim kami dalam kegiatan penjualan dompet di pasar internasional. Sebagai mahasiswa yang ditugaskan untuk mengkaji aspek-aspek penting dari kolaborasi tim dalam mencapai target penjualan, laporan ini akan menyoroti berbagai strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang dicapai selama periode evaluasi. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kinerja tim dan efisiensi penjualan di masa mendatang. Selanjutnya, laporan kontribusi setiap anggota tim. Yang pertama ada Rizky Mudzakirin, yang berkontribusi sebagai direktur utama. Tugasnya yaitu menentukan visi dan strategi bisnis perusahaan, membuat keputusan penting terkait pengembangan produk, ekspansi pasar, dan kemitraan strategis. Mengawasi seluruh operasi bisnis, berkoordinasi dengan semua manajer untuk memastikan tujuan bisnis bisa tercapai. Selain itu, ada tugas tambahan yang meliputi membuat logo perusahaan untuk penjualan internasional, membuat logo WalletQ, membuat desain setiap postingan di media-media yang dibuat untuk promosi, seperti membuat konten postingan untuk Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kedua ada Muhammad Aziz Rohman, berkontribusi sebagai manajer penjualan dan pemasaran internasional, di mana tugasnya adalah mengembangkan strategi pemasaran untuk pasar internasional, mengidentifikasi dan menganalisis pasar potensial di negara tujuan ekspor, yakni Turki, Singapura, dan Malaysia, memantau tren pasar terkini, harga dan menyesuaikan strategi pemasaran yang dilakukan, menetapkan media apa saja yang akan digunakan, melakukan kampanye pemasaran dan promosi di media internasional dan media sosial yang telah ditentukan. Selain itu, ada tugas tambahan antara lain yaitu membuat dan menjadi admin untuk website sebagai landing page penjualan produk, membuat copywriting untuk setiap konten promosi yang dibuat, menjadi admin media sosial yang digunakan dan melakukan promosi di sana, yakni TikTok dan FB Facebook. Dan yang terakhir, memegang nomor WA Customer Service yang digunakan untuk melayani pembelian. Yang ketiga ada Muhammad Yusuf Kusuma, berkontribusi sebagai manajer keuangan dan administrasi, di mana tugasnya mengelola keuangan perusahaan, termasuk penganggaran dan pelaporan keuangan, memantau arus kas dan profitabilitas, menyusun laporan keuangan, mengelola pembayaran dan penagihan internasional, mengoptimalkan proses operasional untuk efisiensi dan pengurangan biaya. Selain itu, ada beberapa tugas tambahannya yaitu menjadi admin media sosial yang digunakan dan melakukan promosi di sana, yakni Instagram. Selanjutnya, yang terakhir ada Ega Frananda Herlambang. Berkontribusi sebagai manajer produksi dan operasional. Tugasnya yaitu mengawasi proses produksi dompet, memastikan kualitas produk sesuai dengan standar internasional, mengelola rantai pasokan dan logistik untuk pengiriman internasional, mengkoordinasikan dengan pemasok bahan baku, mengoptimalkan proses operasional untuk efisiensi dan pengurangan biaya. Selain itu, tugas tambahannya adalah melakukan pengepakan produk dan melakukan pengiriman produk ke jasa ekspedisi, berkoordinasi dengan jasa ekspedisi logistik pengiriman, mantau dan melacak pengiriman produk, serta yang terakhir membantu penjualan di marketplace internasional, yakni Fiverr. Berikut ini laporan jangkauan pasar. Laporan ini memiliki aspek penting yaitu produk kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dompet masyarakat internasional. Dalam hal itu, kami menggabungkan kualitas bahan terbaik dengan desain yang inovatif dan fashionable yang disertai dengan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Maka, usaha kami memiliki potensi untuk sukses di pasar internasional. Ini adalah laporan jangkauan pasar secara mendetail dengan produk WalletQ. 1. Nama usaha yang dibuat adalah WalletQ. 2. Identifikasi negara tujuan target pasar. 1. Turki. Turki merupakan negara modern yang tercatat dalam 10 besar negara terkaya di Eropa. Dengan penghasilan penduduknya yang tinggi, tentu daya belinya juga tinggi.
Apalagi penduduknya juga cukup terbuka dengan produk fashion dan aksesoris, seperti dompet kekinian, sehingga sangat memungkinkan produk-produk Wallet Q bisa laku di sana. 2. Malaysia. Secara tren fashion dan kekinian antara Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan, sehingga produk wallet yang cukup laris di Indonesia kemungkinan besar juga akan laku di sana. Dan yang terakhir adalah Singapura. Sebagai pusat perbelanjaan dan destinasi wisata belanja yang populer di Asia, banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang untuk berlibur ke Singapura. Maka hal ini menawarkan peluang yang sangat baik bagi Wallet Q untuk memperluas jangkauan pasar, terutama pasar Asia. 3. Pesaing-pesaing luar negeri. Menganalisis pesaing lokal dan online untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Menawarkan diferensiasi melalui desain kreatif, layanan pelanggan yang unggul, dan fleksibilitas. 4. Tren dompet kekinian. Mempelajari tren fashion terbaru untuk memastikan dompet kekinian yang memiliki daya tarik konsumen internasional. Melakukan inovasi desain yang stylish dan trendy. Menyesuaikan produk berdasarkan umpan balik untuk memenuhi ekspektasi dan preferensi konsumen. 5. Strategi pemasaran. Melakukan promosi di media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, serta Marketplace Fiverr. Membuat landing page website untuk penjualan di Blogger. 6. Dan nama akun dari media promosi yang kita pakai adalah Wallet QU di semua platform yang ada. Berikutnya adalah laporan keuangan dari produk Wallet Q dengan modal Rp51.000 dan pendapatan Rp100.000. Jadi, dalam waktu 28 hari atau 4 periode, bisnis Wallet Q menghasilkan laba sebesar Rp49.000. Berikut ini tahapan laporan kapasitas produksi. Salah satu anggota kami, Muhammad Aziz Rohman, selaku customer service harus selalu aktif dan tahu jika ada permintaan pembelian. Jika sudah deal dan closing untuk pembelian, dia melaporkannya ke dalam grup kelompok. Kemudian, Muhammad Yusuf Kusuma melakukan pengecekan pembayaran dari customer yang telah dilakukan. Jika sudah dibayarkan, selanjutnya diinfokan kembali ke grup dan Ega Frananda Herlambang untuk menyiapkan produk yang telah dipilih oleh customer. Lalu, melakukan pengepakan produk tersebut dan melakukan mengirimkan ke jasa ekspedisi yang telah dipilih. Setelahnya, dia akan melaporkan ke grup jika produk sudah selesai dikirim. Muhammad Yusuf Kusuma mencatat laporan keuangan penjualan. Ega Frananda Herlambang memantau dan melacak pengiriman produk sampai tiba di tempat customer. Jika produk sudah sampai di alamat tujuan, Muhammad Aziz Rohman melakukan konfirmasi kepada customer sampai dia merasa puas. Dalam hal ini, Rizky Muzakirin melakukan pemantauan semua kegiatan dan memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah beberapa bukti chat dengan pembeli yang menunjukkan bahwa produk Wallet Q berhasil kami kirim ke luar negeri. Dan ini adalah bukti pembayarannya. Dan ini bukti pengirimannya kita menggunakan jasa ekspedisi Lion Parcel. Dan juga yang terakhir ada beberapa foto testimoni dari pembeli bahwa dompet yang kita kirim sudah sampai ke tangan pembeli dan foto ini asli langsung di Singapura ya teman-teman, karena yang asli tidak hanya ada badaknya, tapi juga ada singanya. Sekian presentasi bisnis internasional dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.